Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala an-nas ribatan matinan bainal qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wat ta'awun wa nahaa 'anit tafarruqi wa tanazzu'i fi kitabih. Ashhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa ashhadu anna Muhammadan dzul qalbir rahim wal khuluqil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Hadratul muhtaram ingkang kaula muliakan para kiai, para sepuh baik agama maupun adat, Bapak Kuwu beserta para perangkat desa Bojong Wetan Pak ya, Ketua BPD beserta rekan-rekannya, LPM, Bapak RT, RW, hadirin hadirat, muslimin muslimat, fatayat, setitik pemuda nom ya, kula kelangan yang pemuda nom ya bu, pada mojok tah, pangapunten ingkang kata tuku kedok kanggo karaokean ya, kanggo apa? Kanggo karaoke. Wong sing dodok ya, ulangi, belajar kaya siapakah? Sing jamblang kah? Kang Sarmin ya. Tuku kedok kanggo karaoke, tukue ning Mbak Maryam anake babe. Ayo wonten ta bu, pangapunten bu. Sing dodok wong bojong lumayan akeh, sing jawab salam maukah durung kabeh. Setunggil maling bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wit gayam ning tengah gagak Pak Sami boten gagak. Sing jawab salam mugia angsal surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang mengatur alam sekitar kita, yang mengatur kehidupan manusia, yang mengatur seluruh makhluk ciptaannya. Salawat salam selalu dilimpah curahkan kepada kehariban alam, Nabi yang terhormat dan Rasul yang termulia, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Kaula nyuwun maring Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kaula lan panjenengan sedaya dipun takdiraken oleh Allah subhanahu wa ta'ala dados umat ingkang sae, dados umat ingkang dipun paringi mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan, umat ingkang zahir lan batin milet maring ajarane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kin ku dedegan ku sakingan jarang ngomong tak, sakingan kalawatu ku lagi ya. Bapak Ibu ingkang kaula mulyakaken, kula setunggal mriki nyuwun pangapunten Bu, wonten dening petapan keluarga Desa Bojong Wetan kelingan lor bae Bu, kaula setunggal silaturahim kula nyuwun dipun tampi silaturahim kula niki Bu. Nggih Pak, ingkang kula suwun ing dalem niki kula lan panjenengan kabeh angsal keberkahan saking silaturahim niki. Dados lamun kula wonten ucap ingkang boten pantas, baik itu yang berkaitan dengan Al-Qur'an atau hadis atau kalimat tafsir, tentune ibu lan bapak sampun ngampura kula nggih. Wedi Bu, zamane YouTube Bu, salah setitik diupload Bu, Masya Allah ya. Sedangkan menusa awan bengi genae salah ya Bu ya, genae dosa. Kula Bu nyuwun pangapunten. Kaula ingkang dalem meniki dikengken tausiah iki durung tentu luwih bener Bu. Mungkin saja kula iki dosa ngambrek-ngambrek seberhaha paling akeh dosa. Inggih menika acara niki sepakat Bu bahwa dalu niki kula lan panjenengan kabeh memperingati haul di makbarahnya Mbah Buyut Trondol lan rencang-rencang perjuangane mangga kula lan panjenengan sesarengan kawas wau Pak Ustad wau Pak Ustad Pak Kiai Ansori wau kula izin nyuwun Fatihah. Boten napa-napa nggih Bu Pak. Al-Fatihatu ila ruhi Mbah Buyut Trondol. Al-Fatihatu ila ruhi Mbah Buyut Bojong, Ki Gede Bojong, Pangeran Bojong. Al-Fatihatu ila ruhi Syekh Syarif Abdurrahman Kuta Gede. Al-Fatihatu ila ruhi Mbah Buyut Dempul. Al-Fatihatu ila ruhi Ki Jaya. Al-Fatihatu ila ruhi Ki Chandra Sakti. Al-Fatihatu ila ruhi wa jami'al mujtahidin fi sabilillahi fi hadal qaryah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Inna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, mugi-mugi kulalan panjenengan sak sampune birrul walidain, sak sampune damel kesayan maring para leluhur kulalan panjenengan ingkang wonten dening tanah Jawa kulalan panjenengan angsal pangampure Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak ingkang kaula mulyakaken, saestune manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan la ya'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Sesuai dengan temanya, ngaji terus sampai ngerasa bodoh. Ki nulisnya gampang, ngelakonannya ki abot ki Bu. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita umatnya untuk mencari ilmu, sehingga beliau mewajibkan sampai fardu. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim wa muslimat, bahwa mencari ilmu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan perempuan. Sampai kapan? Minal lahdi ilal mahdi, dari mulai kita diayun oleh ibu kita sampai nanti kita dikebumikan, dimakbarohkan, dikuburkan. Perintah mencari ilmu ini tidak ada alasan bagi kita, sehingga negara Republik Indonesia mencanangkan wajib berpendidikan. Apalagi kalau kita lihat bahwa warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak di negara kita Indonesia ini, bahwa warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak di Indonesia ini. Tetapi tidak semudah kalimat itu untuk kita terapkan. Bapak Kuwu yang begitu berat dalam tugasnya, dalam segi prospek pembukuan yang kaitannya dengan laporan kepada inspektorat, juga dalam segi toleransi kepada masyarakatnya, mengimbang-imbang harus kebijaksanaan. Ini berat. Bapak Kiai, para Pak Ustadz sulit untuk bekerja. Karena apa? Karena waktunya habis untuk mengajarkan anak kita dan ibu semua. Bapak guru yang mengajar di SD, di madrasah, ingat, engkau adalah para pencerdas bangsa. Di tanganmu lah wahai orang-orang pengajar. Negeri ini akan menciptakan cikal bakal yang akan menemani masa-masa tua kita. Generasi-generasi muda kita yang nanti suatu saat akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Anak sekolah bilang, the student now, the leader tomorrow, bahwa pemuda atau bahwa pelajar zaman sekarang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Bener binok, mengkon ngunok. Pokat salah judumbangi Bu. Ya. Kemudian pepatah Arab mengatakan bahwa subhanul yawm rijalul ghad,
bahwa pemuda-pemudi zaman sekarang yang kita lihat ini, mereka adalah penerus bangsa. Di saat kita tua, di saat kita tak berdaya, merekalah yang menempati posisi-posisi itu. Mungkin 50 tahun lagi tubuh kita dikebumikan, anak-anak kita menangis, istri kita mungkin menangis melihat tubuh kita dimasukkan ke liang lahat. Posisi hal seperti ini, bahwa kafabil mauti ma'idho, cukup kematian itu adalah nasihat yang paling terakhir. Ada sahabat di zaman Rasul, beliau diperintahkan untuk supaya lebih menguatkan iman, maka berlayatlah atau takziahlah atau mengikuti proses pemakaman, mencari 40 orang sahabat. Subhanallah. Karena generasi kita inilah hidup kita nanti kesananya akan bisa tentram dan damai. Kalau seandainya kita tidak sabar mendidik mereka, kalau seandainya kita spontan pengen menciptakan langsung jadi, tidak mungkin. Karena prosesnya harus berjalan, pendidikan sesuai waktu dan zaman. Rasulullah ketika menasehati para sahabat ini tidak sama, Bu. Ya Rasul, kuliah kudu priben nih Gus, ya Rasul. Ya. Dijawab oleh Rasul untuk orang itu adalah la taghdab, jangan marah, khusus untuk sahabat itu. Karena sahabat kun lubu bisa dugal baik, nyewot baik. Ada lagi, ya Rasul, saya harus bagaimana ya Rasul? Rasul menganjurkan la takdzib, jangan berbohong. Tetapi itu khusus untuk sahabat itu yang penyakitnya adalah berbohong. Memang kalau dibandingkan dengan sahabat yang tadi, sahabat ini ngomongnya kenteng, ya tugalan seolah-olah, tetapi dia jujur. Sahabat yang ini pelaya-pleye, letoy, kayak badannya ku lagi, Bu, pelaya letoy, ya orang gede-gede, ya. Tetapi berbohong, banyak berbohong. Jadi sahabat ini memiliki keahlian masing-masing, memiliki kekurangan masing-masing. Kita lihat saudara-saudara kita, bocah kingi, anak kang kingi cerdas, pinter, tapi dikongkong nah beli mangkat, Bu, beli mangkat. Tapi anak kinki belajar ku kangelan temen, tapi dikongkong nurut baik. Itulah perbedaan. Ketika Rasulullah menyampaikan di depan para sahabatnya, wahai sahabatku, ketahuilah dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila itu baik, maka baik seluruhnya. Apabila itu rusak, rusak seluruhnya. Ma huwa wahyal qalbu, hati. Apabila hatinya baik, maka baik seluruhnya. Apabila hatinya rusak, maka rusak seluruhnya. Inilah kita, diam di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan aturan. Ini adat, ini agama, ini adat, ini agama. Kalau kita tidak mengambil sikap toleransi, sampai kapanpun bahwa umat Rasulullah akan jauh, selalu berbeda dan berbeda. Dimanapun kita berada, pasti ada, pasti banyak perubahan, pasti banyak perbedaan. Tetapi dengan perbedaan itulah kita menjadi indah. Ketika siapa tahu nggak yang ini Pak, yang ada pepatah di Jawa, kalau pengen selamat bacaannya adalah selaman, selamun, selamat.
Artinya kita kalau bertemu dengan seseorang salaman tuh salaman Pak Bu, salaman. Sulumun kita sopan. Tidak berdoa pun insya Allah kita selamat. Menerapkan ilmu dengan sebuah kalimat yang nanti suatu saat akan ada orang yang menyampaikan tentang makna itu. Ada lagi bahwa banteng, baru banteng Bu, nafsune banteng gede, dipepes tapi dibungkus karo godong asem, tusuke karo alusing bengkok, beli ketemu-temu mikirnya priben iki masya Allah. Saloka dalam pulau Jawa para leluhur kita menerapkan dengan sebuah lambang kalimat. Oh ternyata kalau kita gabungkan mungkin itulah yang tadi yang dimaksud oleh Rasulullah, bahwa yang membahayakan kita bukan orang yang membenci kita, bahwa yang membahayakan kepada diri kita bukan sebuah musuh atau orang yang benci kepada kita, tetapi kalau banteng kita nyeruduk, kalau banteng kita nyeruduk, nafsu kita nyeruduk, tidak dipepes, tidak dibungkus dengan daun asem, tidak dikecilkan permasalahan itu, ya, maka semuanya rusak. Oh ternyata di tanah Jawa ini 99 manusia akan rusak pada dirinya adalah manusia yang asal ngomong. Jaga ucapan kita. Kata orang Jawa, aja ngomong ingkang salah, aja mangan ingkang salah, aja ndodok ingkang salah, aja nganggo ingkang salah. Angel temen gini ya Bu ya, salah baik gue lagi ngomong salah saben dina, ndodok kula salah baik, ya salah baik Bu. Maka orang yang bahagia adalah, kata siapa Imam Syafi'i dalam sebuah kitab rangkumannya adalah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, tentunya kita harus memegang 5 prinsip di dalam hidup ini. Yang pertama adalah alasing merubinok. Ya. Yang pertama adalah, ada yang tahu? Ya, enda beli werubo. Ya. Siapa yang berdoa? Ya. Yang pertama adalah, yang berdoa? Nak, sang tanak. Wakafil adha. Apa aja? Wakafil adha. Jangan menyakiti perasaan orang lain. Orang lain itu pengen bahagia sama seperti kita. Orang lain itu pengen berkecukupan sama dengan seperti kita. Jadi mereka adalah kita. Untuk menangani hal ini wakafil adha, tentunya kita butuh proses. Pakai masker supaya jangan ngomong baik. Harus bertoleransi. Kalau sudah bisa menjaga mulutnya, berarti dia sudah bisa menjaga dirinya. Ada kalimat
yang bisa menyebabkan manusia itu durhaka kepada orang tuanya dengan sebab bicara. Ada kalimat yang menyebabkan dia masuk ke penjara dengan sebab bicara. Ada kalimat yang menyebabkan manusia itu keluar dari agamanya adalah dengan sebab bicara. Ilmu berbicara ini yang paling sering kita lakukan adalah dengan pasangan kita masing-masing. Kalau laki-laki ini Bu, pengennya, ibu pengen tahu perasaan laki-laki. Laki-laki ku Bu, sepira goblok ge, pengennya ku dianggap pinter Bu, ning wong wadon ki Bu. Pengennya dianggap pinter, kongkon ngamalaken mungkin ki Bu, aduh kangelan ki Bu, ya. Sampai merasa bodoh, sulit. Kenapa? Otak laki-laki adalah sang pimpinan. Semene goblok gega pengen mah ning rabi ki diongrong apa? Oh, diongrong apa? Oh, disanjung. Ya, pengennya disanjung. Sedangkan sebaliknya Pak, wanita itu ketika berbicara beliau tidak menginginkan jawaban dari suaminya. Disinilah terjadi tidak toleransi, karena motorik dalam otak wanita dan motorik dalam otak laki-laki jelas berbeda. Hal ini sampai ke taraf selanjutnya orang Jawa sudah bikin rumus. Bakal mungkin nggak apa? Nok, Mas, bakal mungkin nggak apa? Nok, apa bakal mungkin? Sing konon ngapa siarannya? Ya, ini kalanya sama apa? Sama jentik. Jentik kalanya sama apa? Sama ini ya. Ya. Kenapa yang dua tidak ikut? Kita gambarkan. Ini pemikiran orang tua dulu. Bahwa kalau jari manis, ini yang tadi generasi muda. Pemudinya itu jari manis. Yang penengah juga ini tidak ikut untuk begitu. Maksud ya. Ya. Karena ini adalah orang yang bijaksana, harus dalam tengah. Kalau negara kita namanya ulama, ya. Maka yang menjadi ilmu adalah jempol, penuduh, jentik. Pada beli bahasa sih tidak ai pada Bu, tuh udah temen gue laki ya. Jempol kita gambarkan sebagai orang nomor satu. Pak Gowo, Pak Camat, Pak Kiai, semua orang yang berkewenang di dalam tugas di negara kita, kita gambarkan sebagai jempol. Kemudian penuduh kita gambarkan adalah orang yang memiliki uang. Orang yang memiliki uang. Perempuan kita gambarkan sebagai jentik. Enak Bu, sing paling enak jentik. Tetapi apakah ini semuanya unggul? Tidak ada yang kuat. Mereka saling mengalah dan saling bisa dikalahkan oleh yang lainnya. Orang kaya Bu, itu tuh tolong diambil, ya itu tolong diberesin. Menggunakan telunjuk ini karena ada uangnya, maka itu bisa bergerak. Ya. Karena ada uang. Penuduh ini ya, orang yang punya uang kalah dengan jempol ya. Jempol kalah dengan orang yang punya aturan. Wakajila medit. Apa sih? Wah, tuding-tudingnya baik. Nah, ketika mengalahkan wakaji tersebut, maka yang bisa menangani adalah negara. Wakaje bayar pajak panjenengan ke, wah ya bayar pajak.
Bayar beli wakaji. Bayar, masih beli. Wajib ya Bu ya. Maka orang yang punya uang tersebut kalah dengan pemerintah. Bikin SIM. Kita orang kaya misal kalau sudah prepaid ada Pak Polisi, kita kalah. Ya, kita kalah karena kita nggak punya SIM, surat izin mengemudi. Akhirnya kita kalah. Ya, harus proses kepada ya kepolisian. Ya, detailan. Jentiknya meni Bu. Jentikli ya Pak Polisi lah kalah karo jentik Bu. Ya, jempol karo kalau jentik. Teka ngomong dumbang Ibu. Ya, kalah karo jentik bae men cilik-cilik. Oh, jira bini kita ku ngelawan bae ning kita ku lakine ku ya. Mulai menggunakan metode penuduh untuk mengalahkan jentik karo duit money ya Bu ya, karo duit. Maka filsafat ini kita bisa gunakan bahwa manusia tidak ada yang kuat, tidak ada yang perkasa, semuanya akan bisa dikalahkan antara satu dengan yang lainnya. Ngomongnya Bu bakaning wong lanang sing enakan bari nembang bakal nyindir Kang siapa sing pinter nembang pikat mine anam leh langka ya aja enak ngawine baik bari nembang insya Allah mangsa dugalah wong lanangnya jawabnya karo nembang maning supaya apa? Supaya untuk menghindari ketersinggungan. Hal ini di Jawa hampir setiap hari, setiap saat kita dipenuhkan, disibukkan dengan lara ati Bu. Ya Bu ya. Wong lanang ngomongnya langka enake ya, padahal wong lanang lagi kesinggung. Wong wadon ngomong baik padahal wong wadon iku lamun beli ngomong mundak pisan stres. Jadi lamun wong lanang lunga-lunga bae wong wadone curhate ning sapa? Taluru kedok maukah kok dari ndurnuk ya supaya mendengarkan saja. Kalau sudah wakafil adza kita tidak menyakiti orang lain. Yang kedua harus ghinan nafsi, kaya hati. Hati ini semua rasa ada pada hati. Rasa ndegel, rasa dogal, rasa cemburu, rasa khawatir, rasa iya, semua rasa itu ada pada hati. Makanya kalau seandainya kita tidak mengetahui apa yang harus kita sampaikan akan ketersinggungan atau tidak, maka diam itu lebih baik. Untuk supaya apa? Supaya hati ini ghinan nafsi, supaya hati ini kaya hati. Kalau wong Jawa bilang ini sugi pangampura, wong Jawa bilang arane sugi pangampura. Kalau sudah sugi pangampura, jauh daripada sakit, jauh daripada musuh, jauh daripada permasalahan-permasalahan, karena di dalam hati orang-orang yang beriman sugih pangampura. Ya wis pangampura bae ada teh wis gawane wong mau sih ora apa-apa wis gawane ya sing bengi nyem konon ya kok ngomong jamblang ya mon ya. Yang ketiga
Siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat adalah walibasit taqwa, selalu menggunakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kantor takwa, di majelis taklim takwa, di perjalanan takwa. Apakah mudah hal ini? Kita juga perlu proses. Makanya dulu kalau beban hidup sudah tidak ada jalan keluar, seluruh usaha sudah disampaikan, tetapi hasilnya adalah tetap saja sulit, maka orang tua dulu namanya tirakat. Apa Bu? Tirakat berasal dari bahasa toriqoh. Apa Bu? Toriqoh. Bertirakat, bertorekat, bertirakat, toreko, pada. Berpuasa dilatih oleh guru untuk supaya hatinya dihidupkan. Wis mulai anggayu maring kaluhur, anggayu maring kaluhuran. Wis mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika akal sudah tidak mampu untuk menangani masalah, ketika semua cara sudah dilakukan tetap saja sulit, maka mulailah anggayu maring kaluhuran, mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Mulai toreko, mulai ngomongnya ora duwur-duwur, mulai ora kaken ngomong, mulai puasa, mulai beli mangan-mangan binatang yang sembelihan. Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya agar ruh sejati dalam manusia tidak bercampur dengan ruh hewani. Karena ruh hewani inilah yang menyebabkan manusia sudah keluar dari sifat manusia yang asli, sifat yang kehewanan. Orang tua dulu saking apiknya aja mangan apa sih sembelihan ya. Itu artinya supaya ruh kita asli hanya makan ruh dari sel-sel tumbuhan yang dari nabati, yang dari daun, yang dari tumbuhan-tumbuhan. Ini untuk menetralisir semua ruh yang masuk ke dalam diri kita. Ruh sapi makan, kita makan. Apalagi daging sapi, kerbau, ayam, bebek, entok, dan semua ruh hewani hampir di zaman sekarang kita mengkonsumsi itu. Halal, bagus, alhamdulillah. Prosesnya betul. Tetapi sanggupkah kita untuk melawan nafsu yang tadi kita makan? Ayam Bu, boleh berdiri Bu ya. Ayam, kita lihat ayam itu memiliki sifat karakter yang tepat waktu. Bahkan maghrib wis ngantuk, wis pengen turu wakale luruh duit bae, beli ngenal karo ibadah lara lah orang bisa turut apa? Iya, artinya sudah tidak bisa bergerak, langsung ke rumah, tidak menggunakan aktivitas hatinya tersebut ya, maka dalam hal ini akan bisa menetralisir supaya apa? Kita terbuka hatinya. Di saat kita melakukan aktivitas kebaikan ayam adalah kita tepat waktu, sudah bangun pagi untuk melaksanakan sholat. Tetapi urusan makanan, urusan warisan akan bertengkar dengan saudara-saudaranya. Yang kedua, misalnya kita lihat masalah sel-sel dalam bebek entok apa? Ya, masalah makan beli tukaran, ora sewotan, ora wauan.
akur, tetapi grada gruduk beli karuan ya, LLAJ ya, lantang lantung ambil jatah ya, tidak tahu itu bahaya ikut-ikutan, tidak tahu itu bahaya ikut-ikutan. Inilah ya, yang kemudian dari sel-sel tersebut membuka manusia, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Wahai manusia, tenangkanlah dulu jiwamu. Ketika engkau sedang emosi, ucapanmu tidak akan benar. Makanya Sayyidina Ali mengatakan bahwa ketika engkau emosi, diamlah, karena ucapanmu nanti bisa saja salah. Memutuskan permasalahan tidak dibarengi dengan emosional, dan ini akan membahayakan. Bukan saja kita yang bahaya, keluarga kita juga akan terkena bahaya. Wahai manusia, tenangkanlah dulu jiwamu. Bagaimana tenang? Hutang banyak, belum bayar. Cicilan motor, belum bayar. Arisan, belum bayar. Kreditan, bagaimana mau tenang? Itulah yang tadi. Karena banyak di antara kita yang tidak seukuran dengan kita. Maka hal ini kita dilatih untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai makan makanan manusia dulu. Ada waktu-waktunya kita makan, ada cara-caranya kita makan. Islam menganjurkan hal-hal yang halal, diperintahkan untuk kesehatan tubuh manusia, tetapi jangan berlebihan, karena hal yang banyak berlebihan akan memudaratkan, akan membahayakan kita sendiri. Yang keempat, kalau kita ingin bahagia adalah apa, Bu? Yang keempat, wathiqatu billah, selalu mengenakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kita harus ingat bahwa di setiap keadaan kita harus selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang terbaik untuk kita. Maka anak muda di dalam menempuh perjalanan hidupnya, mereka ditopang oleh yang pertama tuntutan zukain, cerdas. Anak muda kita cerdas. Satu bicara, yang lain berbicara, dibantahkan lagi, dan itu adalah bentuk dari sebuah kecerdasan. Namun hal ini kecerdasannya adalah di saat kita berlebihan, tidak saling hormat menghormati, tidak saling toleransi di antara kita, kecerdasannya itu bisa merusak negara kita. Terjadinya korupsi misal di Indonesia karena jiwa patriot bangsa yang dulu diajarkan oleh para guru, oleh para ustadz untuk selalu menjaga rasa. Pertama adalah jujur. Di mana jujur itu sekarang berada? Dan hampir setiap kita ingin menang sendiri-sendiri, sehingga jujur ini hanyalah sebagian gelintir orang saja yang waspada, hati-hati. Inilah akan menjerumuskan diri kita jauh, menjauh, karena kebohongan itu akan membahayakan kita dunia maupun akhirat.
Kalau seandainya setiap pemimpin bangsa dari mulai atas sampai bawah bertanggung jawab sepenuhnya, ya Allah berikan aku kekuatan untuk menjalankan tugas ini. Kalau seandainya engkau tidak memberikan kekuatan kepada kami, kami hambamu yang lemah, kami tak punya apa-apa. Bimbing kami ya Allah di setiap langkah, bimbing kami ya Allah di setiap keadaan. Orang-orang yang mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu dijaga dari hal-hal yang membahayakan dirinya, juga membahayakan orang lain. Kalau seandainya hidup ini bisa dengan 1000 cara, maka semua manusia tentunya tidak ada yang sulit. Tetapi inilah batasan takdir manusia. Mekaya lagi kangelan ya Bu, dan sebagainya. Ini Bu, kita ambil baiknya saja. Pada saat ini manusia silakan anggayu maring kaluhur, anggar maing karuhuran, mendekatkan diri kepada Allah, bentuknya di musola, di rumah, di kantor, dan di mana saja. Tentunya manusia apabila sedang diberikan beban hidup, hal ini akan lebih mendewasakan, terus berkembang. Negara kita yang agamanya kebanyakan kapitayan, yang dibawa dengan adat laras liris lurus leres di setiap keadaan. Contohnya prosesi. Ketika ada acara spiritual, doa-doa, diadakannya kain putih. Untuk apa? Diadakannya kembang-kembang. Untuk apa? Minyak wangi untuk apa? Maksudnya supaya berpikir, sehebat ilmunya sebagaimanapun, kalau seandainya tidak putih niatnya, kalau seandainya tidak bersih, tidak ikhlas, tidak zahir batin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu percuma, tidak akan mungkin bisa berkembang. Setelah manusia bersih hatinya, ada proses lain, yaitu ada bunga mawar atau bunga warna 7, kembang warna pitu. Itu mungkin para leluhur kita, kalau seandainya kita bersih niatnya, insya Allah kita dan keturunan kita, anak-anak kita akan berkembang hidupnya. Kalau seandainya bersih, bersih makannya, bersih cara mendapatkannya, bersih menggunakannya, bersih dan sebagainya, maka nanti proses yang kedua tadi, anak dan cucu kita akan berkembang pesat menjadi anak ya, yang memiliki akhlak, yang memiliki budi pekerti yang luhur, yang hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya, juga patuh kepada orang lain, saling bisa menghormati di antara teman-temannya. Setelah sudah berkembang, itu lambang yang selanjutnya adalah minyak wangi. Artinya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa silih asi, silih asa, silih asu. Nanti kemudian silih wangi. Bagus ning endi bae luji wakajikan na bagus bae. Ya, wong kan gak bagus bae. Ya. Karena sudah menerapkan hati yang bersih, sudah berkembang di dalam memakna sebuah kehidupan, kemudian bisa bertoleransi, baik itu dengan keluarganya maupun dengan tetangganya,
umumnya dengan masyarakatnya. Apakah orang tua kita ini dulu salah dalam mengajarkan agama yang kapitayan yang dibentukkan dulu wujudnya supaya apa? Supaya tidak terlalu ceramah seperti ini, Pak. Didongengi dipit, ya. Diajak arah berfikirnya. Setelah dukain, Pak, balik lagi dukain cerdas, kecerdasan manusia. Kalau seandainya tidak dibarengi dengan bersihnya hati, maka akan merusak negara kita. Jangankan manfaat untuk orang lain, kita untuk diri kita sendiri pun banyak ya hal-hal yang terbuang dalam diri kita. Sombong bae, unggal dina, ngerasa pinter bae, ngerasa bener bae, ya unggal dina. Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang memaafkan satu kesalahan saudaranya, maka Allah akan memaafkan 10 kesalahan dalam diri kita. Lamun maapakan kesalahan siji kah, Pak, Bu? Ya date wong lanang ya, Pak ya. Wong wadonku ya arep ndugal bae. Kita kuwi selangkah dalan maning pola mengkenen. Mana mene kangelan ya. Sabar wong wadon, bari nembang wong lanang iki. Nembang apa? Nok wong ayu ajalok ngomong mengkonon. Ya Bu ya. Kakak ngerti ning perasaan wong wadon. Ku zamane bapak gini, kula mambu lahir mudurung ya. Ngerong enang sering ngerong enang. Ya Bu, ya. Wong lanang lamun ngomongi alonan, wong wadon dugal, insyaallah dugal ya suwe-suwe kok meneng dewek. Asal rok nang bae, Pak. Ya, rok nang. Tole gah mari dewek, masuk toli takang subuh ngomong bae. Ya, ya paling 2 jam, 3 jam. Sing penting ana wedange, Bu, payen wedang, Bu. Wedange ana, udude ana, kopine ana. Wong lanang, kita arep ngomong ya, rok nang ya. Tapi aja jawab, kita mau curhat baik ini beli butuh jawaban. Kita kukuluk kesah sengewet esuk yang ngelempo masak eseso lelembu apa sih arena lelumban dah bebasu ya, ngurusi anak kakumbas ya, ngurusi anak dan sebagainya. Kita ke wong lanang ya maaf bae sih bokat ngomong padu bae yang ning kono kesinggung bae ya, arep kesinggung arep unggal dina ya ibune maning ngomongnya pugu wong lanang lagi katone merengut bae kaya lagi dua masalah aja ngomong bae Bu, payen nginung bae dikit, payen kopi udude payen toli ngomong kakang kita pengen ngomong njaluk waktu 15 menit bae kono. Sak sampune wis dipae waktu 15 menit, wong lanang sing mone arepan janjian karo batur-bature ngobrolaken bisnis, ngobrolaken tugasnya sebagai wong lanang di dalam rumah tangga, ditinggal dikit, engko dikit, halo, yang engko dikit iki kita lagi ngobrol karo wong wadon, karo bojo, ya. Saking wong wadone pinter ngerayu wong lanang, akhirnya wong lanang kelalen. Beli mangkat hubungan karo batur. Wong wadone pinter ngerayu neki, kakang hebat temen si Kang ya, sampean ku ya hebat temen masya Allah ya, dirayu dionggrong, insya Allah wong lanang ka betah meneng ning omah. Kenapa? Cara berbicara wong wadon wis belajar cara ngadepi wong lanang ya. Wahirsin, dan sungguh di dalam hal apapun kalau seandainya kita sungguh-sungguh maka kita akan sampai kepada tujuan tersebut.
Sungguh-sungguhlah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Gusti, kaula nyuwun pangampura Gusti. Mader jampi sembayang beli ngerti, niate beli bisa, jampine beli bisa. Gusti pangampura kula ya Allah, kaula arep ngadep maring panjenengan. Niat ingsun sembayang maghrib koten sungguh-sungguh merematane mangga bakal lagi niatku fokus Bu. Allahu Akbar. Menang dulu Gusti kulaku kepriben maning mangkenen temen wong beli duweku ning tangga utang ditagi bae durung bisa bayar-bayar ning keluarga kita ku Gusti dipencilakan dewek kan mauli akeh kita blok di payweru dugal bae ya bikad ya onlok payweru weruacan ya Allah ya sadar diri ya itu adalah prosesi supaya kita banyak mendapatkan pahala. Dari mana? Dari sabar. Sabar itu Bu, balasannya adalah seperti Allah Subhanahu wa taala membalas pahalanya para nabi dan rasul, para wali-wali, para kekasihnya Allah. Ternyata ilmu sabar ini tidak bisa dicara dengan apapun kecuali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang paling tinggi di saat manusia senang mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah astaghfirullahaladzim barang Bu astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. Kita terus lakukan hal itu maka akan mendapatkan nutrisi di dalam sebuah keimanan, nutrisi di dalam hati kita. Hati apabila sering dikuatkan dengan kalimat thayyibah maka hati ini akan terjaga oleh virus-virus yang akan membahayakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Sapa wong kang pengen minulya urip ning alam dunya maka kudu sugih pangampura. Wahirsin dengan sungguh-sungguh walaupun kita tidak paham apa-apa, walaupun kita tidak mengerti apa-apa, asal kita niatnya baik, asal kita sudah menanyakan kepada ahlinya, kepada Pak Ustadz, kepada guru-guru kita, tanyakan, Pak Ustadz bagaimana saya minta nasihat ya. Kemudian sungguh-sungguh nasihat itu kita amalkan supaya sampai kepada apa yang kita tuju. Dukain wa hirsin, yang ketiga tadi wasabrun dan sabar. Wabulghatin yang keempat adalah membutuhkan biaya. Biaya ini tidak ringan, tetapi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah mengkaji di dalam surah Al-Hajj bahwa wa may yu'azzim sya'airallah fa huwa min taqwil qulub fa innaha min taqwil qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu adalah ketakwaan hati. Mudah-mudahan ibu, bapak, hadirin hadirat ingkang kaula hormati niki takwa maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan kita
ukurnya tidak sama. Pak Ustadz takwanya mungkin lebih meningkat ya. Orang awam mungkin tidak kelihatan takwanya, tapi hatinya mungkin takwa. Dan semuanya adalah benar. Bagaimana supaya kita bersama-sama rukun, ayam, tentrem, berbarengan, saling memaafkan di antara kita. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah ketakwaan hati. Semoga Allah membalas kebaikan daripada donatur, daripada pejuang pelaksana dari panitia ini. Semoga Allah jadikan beliau dan kita semua panjang umur, sehat, zahir batin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kelima, wa irsyadi ustadin, petunjuk guru. Kalau seandainya kita tanpa petunjuk dari orang lain, tidak mungkin hal itu sampai kepada tujuan. Bikin SIM, kalau kita sendiri tidak nanya kepada orang lain, mungkin salah tempat. Mau menanyakan alamat, mungkin kalau kita tidak tanya saudara kita, mungkin kita juga tersesat. Makanya ini kita butuh pertolongan dari orang lain. Oh, berarti kita ki nembe semenega beli ngerti pak goblok. Ya bener ya, ngerasa bodoh, sadar diri ya. Macul kita beli bisa dandan motor orang ngerti, mungkin orang paham. Wis lah Pak RT, apa jare Pak RT baik kula mah beli ngerti Pak RT ya. Apa jare Pak RT gawe ki Bu ya. Ngobrol apa jare Pak RT aja digelendengi be Bu RT kok Bu. Aja disengiti bae, gaji pira dumbangi bae dengan ya. Saa bokatan konon kaya Pak RT iku bebannya gede ya, tanggung jawab ning lingkungane ya. Mudah-mudahan Pak RT karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas tulus ya menjalankan tugas negara. Paling berat ini RT ya. Belum sampai ke Pak Kowo dulu, RT dulu yang kita cari ya. PRT dulu ya. Hormatilah ya para petugas negara kita. Yang keenam, watuluz zamanin. Kalau kita menginginkan sesuatu, masanya lama. Ora sedelat Bu. Karo soma tukaran bae pengantin anyar ki karena masih adaptasi, masih durung paham, masih durung ngerti. Kita orang tua jangan ikut-ikutan permasalahan mantu atau anak. Dulu orang tua Jawa, orang tua kita dulu ketika menikahkan anaknya, apa yang diterbangkan? Burung merpati, ngaburna manuk berber. Ya. Bahwa kita melepaskan anak kita untuk dinikahkan oleh orang lain. Apa jare anak bae ya, apa jare anak mantu bae. Kita mawis tua ilmune belajar kasepuhan nggak Bu? Wong sepuh ya jedugal, wong nom endah ning kanoman priben carane supaya bersih, supaya macan ki Bu, macan loro ki Bu, anak mantu ki, supaya semangat mencari duit untuk ibadah, supaya semangat mencari cita-cita, mencapai cita-cita. Biarkanlah mereka berkembang dengan kehidupannya. Kita orang tua tidak usah ikut-ikut campur. Doakan saja. Doa ini lebih kuat daripada kita ngomong baik. Anak libu durung tentu cocok ucapane kula wong tua karo kepengenane anak. Ya wis lah wong tua maka sepuhan. Apa je Bu? Kasepuhan wong sepuku kari enggih. Iya apa jare senok bae. Mimi siapa jare senok bae. Kira-kira sing lega apa jare senok bae. Bapane pripun mama kula iki pengen anu
jare bapak nih apa jare senok bae ya, bebas sebebas-bebasnya, tetapi harus didoakan semoga apa yang dicita-citakan sampai kepada tujuan. Digabungkan, makanya ya Pak Kowo, di tanah kita di Pulau Jawa lambangnya adalah lambang apa sih di Gunung Jati itu? Lambangnya adalah golok cabang ya Pak Bu. Pusaka iki golok artine apa? Artine bahwa pangabise kula lan panjenengan diasa teka setitik belajar teka setitik diasa. Tetapi awas pegangan negolok ucul nanti bisa membahayakan orang lain. Boleh belajar sampai sarjana dan seterusnya, sampai sudah tidak ada lagi pendidikan profesor dan selanjutnya, tetapi ingat pegangan keimanan di dalam hati kita orang Jawa, di dalam hati kita umat muslim, jangan sampai pegangan kita rapuh karena keinginan dunia yang sementara. Tidak ada yang bahagia di dunia ini, tidak ada, hanya Rasulullah. Orang lain yang kita pandang bahagia, kita tanya Pak Haji enak, wah Pak Haji ternyata lebih pusing Bu, sawakien anu kien dan seterusnya, lebih banyak yang dipikirkan. Pak Kowo enakan beli dari Pak Kowo, ternyata Pak Kowo pusing. RPJ digawe, RPA digawe terus, ADD dan seterusnya digawe KB laporane, terus digawe pencairannya, penanggung jawabannya terus ya. Pusing KB. Sing beli pusing iwal Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah manusia pilihan yang hatinya dibelek oleh malaikat, hatinya dibuka, diisi sifatnya dengan sifat yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Sing kuduke dugal, Nabi sejen kibo dugal. Contoh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, diamanatkan mandatnya kepada Nabi Harun. Pada waktu itu Nabi Musa kembali dari pertapaannya, kembali lihat umatnya menyembah kepada Samiri tersebut. Hatinya Nabi Musa sakit karena apa? Karena ada sebuah proses kemungkaran, sehingga saudaranya ini, Nabi Musa ini hampir saja dipukul. Sudah ditarik jenggotnya, sudah dipegang kepalanya, tapi Nabi Harun, beliau orang yang sangat bijak. Ya saudaraku, jangan kau bahagiakan hati mereka. Aku sudah melarang mereka untuk tidak menyembah patung sapi tersebut, tetapi aku tidak sekuat dirimu. Nabi Musa mabuk, kata sebuah kisah mengangkat sumur di kota Madian. Ini dewekan mebu kuat, saking kuatnya Nabi Musa. Begitu dia emosi, pernah suatu saat mukul orang sampai meninggal orang tersebut. Nabi-nabi yang lain juga ada emosinya, tapi karena sebuah kemungkaran. Hanya Kanjeng Nabi Muhammad lah manusia yang memiliki khuluqil azim, memiliki budi pekerti yang tidak dimiliki oleh manusia manapun. Subhanallah, itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita lihat dari semenjak kecil Nabi Muhammad, sebuah sejarahnya langkah enake cara kita karo panjenengan ki Pak. Tetapi dalam dirinya, hatinya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa, Nabi Muhammad menerima dan selalu sayang kepada umatnya.
Kita cukupkan saja Pak dalam pertemuan ini. Kesimpulannya pada malam hari ini, terima kasih sudah bersilaturahim kami di sini, sudah diterima. Nyuwun agungipun pangapunten. Kesimpulannya adalah, wahai jiwa, Bu, Pak, badan kita ini suatu saat akan kita dikebumikan di makbaroh, di tempat mungkin sekitar kita. Tapi ruhani kita, pancer kita, ruh ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan dimintakan pertanggungjawaban kepada Allah. Sebelum kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, latihan umat muslim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai manusia, tenangkanlah dulu jiwamu. Irji'i ila rabbiki, sambutlah nama Allah. Ya Allah, terus dalam hati sebutlah nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai ada rasa bahwa Allah menatap kita, Allah melihat kita. Irji'i ila rabbiki, pulang tanpa paksaan. Ya Allah, kami menghadapmu, kami melaksanakan sholat ini, kami melaksanakan puasa ini, kami melaksanakan tugas ini, ridho ya Allah, maradiyah, kemudian Allah ridho kepada kita semua. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau kepada golongan hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh umat muslim yang melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang segitu banyaknya akan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membuka itu, man ahabba ayaftahallahu qalbahu, supaya hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus bertahan dalam 3 sikap. Yang pertama, tarkul kalami fi ma la yu'ni, kita berusaha meninggalkan kalimat atau ucapan yang kurang bermanfaat untuk kita, karena semakin banyak bicara yang tidak bermanfaat maka akan merusak hati kita. Yang kedua, watarkil wajtinabil ma'asi, kita berusaha menjauhkan kemaksiatan sebisa mungkin. Kalaupun pada saat itu kita maksiat kepada Allah, berdiam dirilah. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya salah, berhentilah, kemudian kita berwudu. Dan yang ketiga, jadikanlah wa yakunu lahu habi'atan bainahu wa bainallahi fi a'mal. Jadikanlah amal ibadah yang kita lakukan siang atau malam, di setiap keadaan, jadikanlah itu rahasia saja bagi diriku yang hina ini dan Tuhan kita. Amal kita rahasiakan. Dari 3 sumber ini mudah-mudahan hati kita bisa kita pepes. Pertama, jangan banyak bicara, karena berapa orang yang terluka dengan ucapan kita, entah itu istri kita ataupun sebaliknya istri, entah itu suami atau anak. Pertama adalah tarkul kalam la yu'ni, meninggalkan ucapan kita, meninggalkan ucapan yang kurang bermanfaat. Dan yang kedua, wajtinabil ma'asi, menjauhkan kemaksiatan sekuat mungkin. Dan yang ketiga adalah jadikanlah rahasia amal yang kita lakukan, biarlah itu rahasia antara kita dan Allah. Semoga dengan 3 cara ini hati kita, la taghdab, jangan marah. Kata Rasulullah, la takdzib, jangan berbohong. Karena 2 hal itu akan menghancurkan manusia, baik dalam proses keluarga, di dalam bidang pemerintah, ataupun dimanapun saja, baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ditakdirkan sebagai orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pangapunten Bu, kula boten saged apa muka? Boten saged moregan Bu, jare sedherek kula kang handap kon moregan kula orang bisa moregan Bu. Pangapunten ingkang kata, mudah-mudahan wonten manfaate. Donga, Ustaz cinta. Mudah-mudahan wonten manfaate, pangapunten. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kaula nyuwun pangampura ya Allah maring panjenengan kangge awake kula, kangge tiyang sepuh kaula, kangge guru-guru kaula, kangge leluhur kaula khususnya teng Bojong hadal baldah fi pulau Jawa minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususon gede buyut trondol. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana sayyidina Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama atnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tharithal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfidhuka ya Allah. Ya Allah, kaula nyuwun maring panjenengan dipun raksa dipun jaga ya Allah. Adyanana agama kaula lan agama sederek kaula kabeh masyarakat Bojong. Wa abdanana badane kaula kabeh lan masyarakat kaula Bojong ya Allah. Wa anfusana jiwa kaula lan jiwa sederek kaula kabeh. Wa auladana putra putri kaula kabeh cikal bakal masyarakat Bojong. Wa amwalana harta kaula lan harta sederek kaula kabeh masyarakat Bojong. Wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa 'iyadhika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi 'ainin wa dhi baghin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kaula nyuwun dipun paringi ati ingkang sae niate lurus tekad lan tekade ya Allah, krentege ya Allah. Nyuwun dipun paringi ya Allah ilmu ingkang gadah laras liris lurus leres. Kaula nyuwun ya Allah, kaula nyuwun ya Allah
saged birrul walidain maring tiang sepuh kaula lan tiang sepuh sederek kaula kabeh. Masyarakat Bojong kaula nyuwun ya Allah dipun raksa dipun jaga saking saben-saben mara bahaya, dafi'atan likulli syarrin jalibatan likulli khairin lana wali walidina wali ahbabina wali masyayikhina fid dini ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana. Ya Allah, satukan hati kami ya Allah, hati masyarakat Bojong. Satukan hati kami ya Allah, hati ingkang kuat la ilaha illallah, hati ingkang bersatu kelawan jamaah, hati ingkang patuh maring pemerintah, hati ingkang patuh maring aturan, hati ingkang patuh ya Allah maring keimanan lan aman, hati ingkang nyatu maring biwahdatil ummah, saged bersatu umat, saged sili asa sili asulan sili asi kaula nyuwun ya Allah kaula lan sederek kaula kabeh masyarakat Bojong selamat dunia akhirat. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pangampura Pak Bu ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.